Ke dalam acara pembacaan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Kitab Matius. Sebuah kitab yang akan kembali mengajak kita untuk melihat perjalanan kehidupan Kristus dan setiap hal yang Yesus jalani untuk kita manusia. Kitab Matius ditulis oleh Matius, seorang murid Yesus yang berasal dari latar belakang dalam pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Pekerjaan yang mengharuskan dia untuk mementingkan dirinya. Dia adalah orang yang hanya memikirkan kebutuhannya pribadi. Tetapi di saat dia melihat kehidupan Kristus, dia melihat bagaimana Yesus menghidupkan apa yang diajarkan. Dia melihat kehidupan yang sederhana yang tidak mementingkan diri dari Yesus. Kehidupan dari Matius pun berubah. Sahabatku, kita akan melihat apa yang pelajaran ini hendak ajarkan dan ingatkan dalam kehidupan kita. Kita telah masuk di dalam sebuah pembacaan yang berjudul Kedatangan Yesus yang kedua. Kita akan lihat apa yang menjadi inspirasi dari Roh Kudus yang dituliskan oleh Matius mengenai kedatangan Kristus yang kedua. Tapi sebelum kita mulai untuk membaca, kembali saya undang pemirsa di rumah, ajaklah keluarga, sahabat, atau bahkan teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Mari kita mempelajari firman Tuhan. Biarlah kita semakin dikuatkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Di sini dikatakan, jawaban Yesus di dalam Matius 24 adalah berhubungan dengan tanda kedatangan Tuhan, seperti yang ditanyakan oleh murid-muridnya. Jadi awal dari Matius 24, para murid Yesus mereka bertanya, apa tanda-tanda dari akhir dunia ini, dari kedatangan Tuhan yang kedua kali? Nah, ini menandakan sebuah kedatangan kembali di mana menggenapi nubuatan dalam kitab Yesaya bahwa Kristus akan datang kembali untuk memerintah. Sebelumnya dalam kedatangannya yang pertama kali, dia datang untuk menebus manusia. Karena tidak bisa dia hanya sekedar memerintah orang-orang yang belum menjadi miliknya. Dia harus datang dan menebus mereka terlebih dahulu. Yesus akan datang kembali untuk memerintah, untuk membangun kerajaannya di atas dunia ini. Sebelum kita lanjut untuk membaca mengenai kedatangan Kristus yang kedua, kita akan melihat apa sih yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita kembali diajak untuk merenungkan di dalam diri kita secara pribadi. Kalau Kristus datang yang kedua kali untuk memerintah dalam kedatangan yang ketiga kali juga, pertanyaannya adalah, apakah kita mau untuk diperintah? Ini adalah sebuah pertanyaan yang masuk akal dan perlu kita renungkan. Kalau sekarang ini, dalam kehidupan kita sekarang, kita menolak untuk bekerja sama dengan Kristus, menolak untuk mendengarkan suaranya, melakukan perintahnya, kira-kira apa yang akan terjadi nanti di saat Kristus hendak membangun kerajaannya di atas dunia ini? Kita tahu setan sudah kalah. Kalau saat ini kita tidak mau mendengarkan suaranya, tidak mau mendengarkan perintahnya, dan kalau sampai Tuhan membangun kerajaannya di atas dunia ini, dan kita masih ada, mungkin kita akan menjadi salah satu pemberontak, seperti pemberontakan yang terjadi di surga oleh Lucifer. Sahabatku, kalau kita dalam kehidupan kita sekarang saja tidak mau diperintah, tidak mau melakukan kehendak Tuhan, kita masih mau melakukan kehendak kita pribadi, sahabatku, akan sangat kecil persentasenya bagi kita untuk mau mendengarkan suara Tuhan di hari yang kemudian nanti. Mari kita lanjut. Kita akan melihat apa amaran yang lain yang Yesus berikan dalam konteks peristiwa-peristiwa sebelum kedatangannya, dan bagaimanakah hal ini telah terlihat dalam sepanjang sejarah. Anda dapat membaca dalam seluruh perikop dalam Matius 24 mengenai tanda kedatangan Kristus seperti yang Yesus katakan, terutama di ayatnya yang ke-23 sampai 26. Ini digambarkan peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi sebelum kedatangannya, dan bagaimana kalau kita perhatikan persentasenya semakin lama semakin meningkat dari tanda-tanda tersebut. Di sini Yesus dari pandangan dunia bukan apa-apa, kecuali pengkhotbah keliling dari Galilea dengan sedikit pengikut. Jadi bayangkan hal ini.
Di saat Yesus mengajar, ya ada banyak orang yang datang, tetapi yang dengan setia mengikuti dia hanya beberapa. Jadi di mata dunia pada saat itu, Yesus ini bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang pengkhotbah keliling dengan murid yang sedikit. Tetapi dia meramalkan bahwa banyak orang akan datang di dalam namanya, seperti yang dituliskan di dalam Matius 24. Pikirkan hal ini, bukankah itu kelihatannya sangat mustahil? Coba bayangkan, sebuah agama yang gurunya mati, disalibkan, sebuah kematian yang biasanya dilakukan atau diberikan untuk penjahat. Muridnya kocar-kacir semua. 11 muridnya kocar-kacir semua, hilang, pergi. Bagaimana mungkin pengajaran Kristus bisa menjadi salah satu pengajaran yang paling banyak diikuti oleh orang pada saat ini? Walaupun tidak semua yang mengaku melalui lidah menjalankan kehidupannya, akan tetapi kita bisa melihat apa yang Kristus nubuatkan menjadi kenyataan. Banyak orang akan mengaku sebagai pengikutnya, masih mengaku. Tentu saja itulah yang telah terjadi sepanjang berabad-abad dan sampai hari ini. Fakta yang memberikan kepada kita bukti kuat akan kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang mustahil, bukan? Orang-orang Israel pada zaman dulu mereka ikut agama Yudaisme. Jadi bukan semuanya menjadi pengikut Kristus. Tetapi dikatakan pengikut yang kecil jumlahnya pada zaman itu, saat ini sampai di seluruh dunia. Di zaman mereka, di zaman Yesus pun ada juga orang-orang yang seolah-olah membuat agama baru. Membuat agama ini, kepercayaan ini dan itu. Tapi tidak lama hilang, surut. Hanya Kristus saja yang menyebarkan sebuah agama, mengajarkan. Dan ingat, ini bukan hanya sekedar tulisan agama di dalam KTP. Agama yang Yesus ajarkan adalah sebuah prinsip kehidupan. Banyak orang yang secara lidah mengaku, ya, tapi dalam tindakan belum tentu diakui dalam kehidupan mereka. Itulah mengapa Yesus hanya mengatakan banyak yang mengaku pengikut Kristus. Tapi pertanyaannya bagi kita pertama saat ini adalah, apakah kita hanya sekedar mengaku mengikuti Kristus? Kita sedang berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua. Dalam kedatangan Yesus yang kedua, bukan orang yang sekedar mengaku saja yang diselamatkan. Karena dibutuhkan sebuah sikap dan tindakan yang sesuai dengan pengakuan kita. Melalui lidah kita bisa mengakui kita mengasihi Kristus, tapi dalam tindakan bisa saja bertolak belakang dengan itu. Jadi sahabatku, mari kita tanyakan kepada diri kita, mari kita koreksi diri kita pribadi. Kita mengaku pengikut Kristus, tapi apakah tindakan kita adalah tindakan sama seperti yang Yesus ajarkan? Yesus ajarkan jangan membunuh. Kalau kita menyakiti orang lain, kita sedang membunuh mereka. Kalau kita marah kepada saudaramu, kita sedang membunuh karakter mereka juga. Yesus ajarkan jangan mencuri, tapi kalau kita mengingini milik orang lain, itu mencuri. Yesus ajarkan pada kita untuk menjadi pribadi yang sederhana, yang rajin, seperti Dia yang hidupnya sederhana dan rajin. Yesus ajarkan jika engkau melihat seorang wanita lalu menginginkannya, naik gairah dan birahi kita sedang berzina dengan dia. Ini yang Yesus ajarkan. Apakah kita yang mengaku sebagai pengikutnya melakukan hal yang sama? Sahabatku, jangan sampai kehidupan kita ditemukan bahwa kita hanya mengaku mengikuti Kristus seperti banyak orang lainnya, sementara tindakan kita bertolak belakang dengan itu. Mari kita lanjutkan. Kalau kita membaca juga di Matius 24 ayat 27 sampai 31, kita akan melihat bagaimana kedatangan yang kedua kali itu dijelaskan. Setelah memberikan amaran bahwa orang akan datang mengaku sebagai Kristus, Yesus kemudian menjelaskan seperti apa kedatangannya itu. Jadi di ayat berikutnya Yesus mengatakan, memberikan amaran kepada muridnya bahwa akan ada banyak orang-orang yang mengaku diri mereka Kristus.
Jangankan di luar negeri, di negara kita pun hal ini banyak terjadi. Saya pernah mendengar di salah satu pulau di Papua, ada seorang yang mengatakan, "Oh iya, saya Yesus, turun dari surga." Tapi kita tahu, di saat Yesus datang yang kedua kali, dia tidak injakan kaki di tanah. Dia akan menjemput kita di awan-awan. Kita, orang yang benar, akan diangkat naik ke surga. Sahabatku, banyak orang yang mengaku pengikut Kristus. Banyak yang mengaku diri mereka adalah Kristus. Dan mereka bukan hanya sekedar mengaku, mereka bisa melakukan perbuatan ajaib. Hal-hal yang buat mata adalah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Tapi Yesus katakan, kalau kamu mendengar itu, jangan pergi ke sana. Bayangkan, kita belum lihat, hanya mau lihat, jangan pergi ke sana. Kenapa? Karena kita pun mungkin bisa tertipu. Dan itu bukan sebuah gambaran yang jahat. Kadang yang ditunjukkan adalah satu hal yang baik. Wah, mungkin digambarkan yang mengaku sebagai Yesus itu menolong orang lain, menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Tapi kita tahu kuasa siapa di balik itu semua. Setan pun bisa lakukan itu. Karena setelah dia menguasai bumi, dia diberikan kuasa atas bumi ini. Sahabatku, jika kita mendengar berita itu, jangan terpancing untuk lihat. Akan muncul Mesias palsu sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Orang yang akan mengaku dirinya Kristus. Tapi kita harus ingat, kedatangan Yesus yang kedua kali, kita akan diangkat ke surga. Gantinya Yesus yang menginjakan kaki ke tanah. Jangan biarkan diri kita ditipu. Mari kita lanjut. Selanjutnya diceritakan sebuah amaran tentang kedatangannya yang kedua kali. Yang pertama, kedatangan Yesus yang kedua bersifat pribadi dan harafiah. Yesus sendiri yang akan datang ke dunia ini. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ini adalah bantahan yang terang-terangan bagi mereka yang menganggap bahwa kedatangan Kristus adalah idealisme atau sebuah era baru dalam sejarah manusia. Kalau kita tanyakan kepada mayoritas pengikut Kristus, tanyakan kepada anak-anak Anda, anak-anak pemuda Anda, anak-anak kecil di gereja di mana Anda berada, banyak yang mungkin akan mengatakan, oh, kedatangan Kristus yang kedua itu di hati saja. Sure, betul. Yesus rindu untuk datang dan tinggal di hati kita. Tetapi secara harafiah, secara langsung, dia pun akan datang yang kedua kali di awan-awan menjemput kita. Jadi kedatangannya bukan hanya bicara tentang ya dia datang ke hati lalu selesai, tapi akan ada masa pengguncangan sebelum kedatangan Kristus secara langsung dan pribadi yang kedua kali. Sahabatku, kita melihat di sini apa penjelasan dari tanda kedatangannya. Itu yang pertama. Berikutnya kita lihat, kedatangannya akan kelihatan seperti kilat di langit. Dalam Wahyu 1 ayat 7 dikatakan, setiap mata akan melihat dia. Gambaran sangkakala mengungkapkan kalau peristiwa itu akan keras suaranya, cukup keras bahkan membangkitkan orang mati. Dan paling penting, bila kedatangan yang pertama adalah sesuatu yang hina, kedatangan Yesus yang pertama adalah sesuatu yang hina, ditolak orang lain, ditolak oleh bangsanya. Tapi kita lihat, pada kedatangannya yang kedua, dia akan datang sebagai raja yang menang, seperti yang dituliskan dalam Wahyu 19 ayat 16. Pemenang atas semua musuhnya dan musuh kita. 1 Korintus 15 ayat 25. Pada saat ada begitu banyak kekacauan dan ketidakpastian dalam dunia kita sekarang ini, bagaimana kita dapat belajar untuk menarik kekuatan dan harapan pribadi dari janji kedatangan yang kedua itu. Di tengah dunia kita yang kacau balau, kehidupan yang kacau, kita punya sebuah pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali. Akan tetapi, kita sudah lihat sebelumnya beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dia akan datang yang kedua kali dan juga nanti yang ketiga kali untuk kembali memerintah di atas dunia ini, memerintah alam semesta yang pusatnya di atas dunia ini. Pertanyaannya, apa kita sudah siap diperintah? Sejak sekarang, bukan nanti. Karena perubahan karakter bukan seperti membalikan telapak tangan, dimulai dari sekarang. Apa kita mau mendengar perintahnya, melakukan perintahnya, menjadi rekan kerja bersama dengan Tuhan? Karena kalau sekarang kita menolaknya,
Bayangkan apa yang terjadi nanti. Yang berikutnya juga kita membaca bahwa di saat Kristus datang yang kedua kali, Dia memberikan gambaran. Sesaat sebelum kedatangannya akan ada banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Mengaku lewat lidah, lewat tulisan di KTP, ya ini agamanya ini, pengikut Kristus. Mengaku, tapi pertanyaannya apakah pengakuan dari mulut kita sesuai dengan tindakan kita? Dan kita juga kembali diamarkan akan muncul Mesias-Mesias palsu yang akan menipu banyak orang. Biarlah kita tetap setia di dalam Tuhan, mengajak seluruh keluarga kita untuk selalu berserah kepadanya. Karena hanya kepada Tuhan saja sumber kekuatan kita. Kita telah melihat tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah kita semakin dipersiapkan dan kita pun rindu mempersiapkan keluarga dan sahabat-sahabat kita untuk kedatangan Kristus yang berikutnya. Tuhan memberkati dan Maranatha.